Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini alias Bungkus menilai gagalnya masalah Indonesia dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 lalu tidak hanya perihal penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Lebih dari itu, Bungkus menyebut Indonesia juga masih bermasalah terkait infrastruktur untuk menggelar ajang akbar tersebut. Hal itu berbeda dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengaku pada awal Maret tidak menampik bahwa FIFA mungkin saja mencoret salah satu dari 6 venue yang diajukan Indonesia sebagai Stadion Piala Dunia U20 2023. Hal itu dikarenakan infrastruktur stadion yang dianggap FIFA belum maksimal untuk bisa menggelar Piala Dunia U20 2023. Tanggapan saya sih ke depan mungkin jadi pembelajaran aja sih. Walaupun kita dapatnya karena tuan rumah, tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali. Walaupun gitu, kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah kita para pemain. Jadi kalau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Jadi semua pemain sepak bola kena dampaknya ketika nanti kita nggak tahu kedepannya kita dapat apa dari. Sedih sih mbak, sedih campur kecewa, soalnya kan emang udah ditunggu-tunggu selama 3,5 tahun atau kurang lebihnya 4 tahun, mau 4 tahun lah. Karena kan emang kita udah kerja keras juga, setiap hari latihan. Belum kalau dapat hukuman dari coachin karena kita mainnya jelek, pasti kita latihan sehari 4 kali. Jam 4:30 kita lari pantai, terus gendong-gendongan sampai kram semua di badan. Terus jam 11 gym, 1,5 jam, 20 pos. Terus sorenya latihan lapangan, malamnya kita skipping. Seperti itu kita lakukan terus setiap TC, setiap kita mau ada event gede. Jadi ya kalau gimana rasanya, kita sangat kecewa. Kita udah mati-matian seperti itu tapi dibatalkan oleh, ya semua orang tahu lah kita kenapa. Waktu itu selesai latihan, selesai makan malam, terus kita udah pada tahu beritakan lewat medsos duluan, baru kita suruh kumpul ke bawah sama pelatih. Ya kita tahu hal itu, ya kita pasti sedih. Ada yang beberapa pemain sudah kelewat sedih terus mengeluarkan air matanya. Ya mungkin ini sebuah korban lah kita, karena kan memang kita nggak tahu apa-apa. Kita kan niatnya cuma pengen main bola, bukan ya yang lain-lain. Kalau soal yang lain kan urusan orang lain, tapi kan ini sepak bola, kenapa harus dijadikan korban gitu. FIFA memang telah membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 yang sedianya bakal berlangsung di Bali. PSSI menyebut belum mendapatkan alasan resmi terkait pembatalan tersebut. Tetapi PSSI mengaku hal itu dilatar belakangi karena gelombang penolakan terhadap timnas Israel, terutama yang disuarakan Gubernur Bali Iwayan Koster. Dan saya lagi sangat benar-benar seperti kata Kucin, dia sangat patah hati sekali karena ya kesempatan atau mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia hilang begitu aja. Patah hati luar biasa. Ya. Kata Coach Nova tadi, kalau kamu bermain reguler akan dilirik klub-klub di luar negeri, kamu main di luar negeri, jangan main di Indonesia, main di luar negeri. Sebisanya kalau bisa main di Eropa. Dan balas dendam kalian kepada para politisi-politisi yang bermulut tidak bagus itu, bayar dengan prestasi. Kalian tunjukkan bahwa kalian adalah bibit-bibit terbaik yang pernah dipunyai Indonesia. Nanti kalau kalian sudah senior, kalian juarai semua yang bisa dijuarai oleh Indonesia. AFF kalian juarai, SEA Games kalian juarai, kalau bisa masuk ke level elit Asia. Jadi ini bukan kiamat, ya. Biarkan ini berlalu, tutup ini, dan kalian bangkit karena kalian punya talenta, kalian punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain terbaik. Ya, balas dendam kalian dengan prestasi. Tapi kalau kita pahami norma, regulasi, prinsip yang dilanggar, ya saya pikir sanksi itu memang membayangi, mengancam kita. Dan kalau itu terjadi, maka kan positioningnya kan kita dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Makanya sebetulnya saya mulai kaget itu ketika PSSI hari Minggu sore menjelang malam itu menyampaikan bahwa drawing dibatalkan.
Lebih jauh, Bung Kusnaini melihat pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 jadi tanda mulai lunturnya kepercayaan FIFA terhadap Indonesia yang bisa berujung dijatuhkannya sanksi berat seperti pada tahun 2015 lalu. Ketika itu Indonesia dihukum FIFA karena pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga pimpinan Imam Nahrawi dianggap ikut campur atau intervensi PSSI. Alhasil, Indonesia saat itu tidak bisa menggelar kompetisi atau turnamen sepak bola resmi di bawah naungan mereka. Kusnaini berharap pemerintah dan juga PSSI maupun LOC berkonsolidasi menyelesaikan sederet persoalan yang menjadi perhatian FIFA, terutama perihal infrastruktur. Untuk informasi, FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Padahal, persiapan sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan mandat untuk merenovasi stadion. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2020 dan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2020, Kementerian PUPR ditugaskan untuk melaksanakan renovasi 2 stadion utama, yakni Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali dan Stadion Manahan Solo serta 15 lapangan latihan di 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. 15 lapangan latihan terdiri dari 3 lapangan di Palembang, yakni lapangan atletik, baseball, dan panahan di Cakabaring. 3 lapangan di Sumedang dan Bandung, yakni lapangan IPDN, Unpad, dan Sidolik. Lalu ada 4 lapangan di Solo, Jawa Tengah, yakni lapangan Sriwedari, Banyuanyar, Sriwaru, dan Kota Barat. 1 lapangan di Madura, yakni Stadion Gelora Bangkalan. 4 lapangan di Bali, yakni lapangan Ngurah Rai, Kompiang Sujana, Gelora Trisakti Legian, dan Gelora Samudra Kuta. Pelaksanaan renovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dengan anggaran APBN keseluruhan mencapai 418 miliar rupiah. Paket pertama dikerjakan oleh kontraktor PT PP TBK dengan nilai kontrak sebesar 152 miliar. Paket 2 klaster Solo dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 78 miliar rupiah. Dan paket ketiga klaster gabungan Bandung, Bangkalan, dan Palembang dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 83 miliar rupiah. Pekerjaan konstruksi dari paket-paket tersebut dimulai sejak penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Kerja dengan kontraktor pelaksana pada 6 November 2020 silam. Pada awal Februari 2023, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan persiapan renovasi stadion untuk Piala Dunia U20 sudah selesai direvitalisasi dan siap digunakan. Kemudian, FIFA membuat pernyataan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu diputuskan usai pertemuan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tidak berubah.